Hai, kenalin nama aku adalah Selvi, NIM akhiran 110. Water itu bangunan pantai yang dapat meredam energi gelombang ilmiah yang kita sebut dengan breakwater. Halo, kenalin nama aku Alika Nariko Handayani dengan NIM akhir 113. Nah, karena breakwater itu berfungsi untuk melindungi pantai. Jadi saat gelombang mengenai bibir pantai akan mengalami abrasi. Nah, itulah fungsi utama dari breakwater. Saat gelombang mengenai breakwater, gelombang tersebut akan mengalami suatu proses bernama deformasi gelombang. Halo, namaku Sandra Laksmi Pertiwi, NIM akhiran 104. Nah, jadi deformasi gelombang itu adalah peristiwa perubahan karakteristik gelombang yang terjadi karena adanya perubahan kedalaman ataupun karena perubahan kemiringan dasar laut. Deformasi gelombang itu ada 4. Yang pertama ada refraksi, terus difraksi, refleksi, sama yang terakhir itu gelombang pecah. Halo, aku Faizliza Ratunisa dengan NIM akhir 130. Jadi kita di sini mau membuat flowing breakwater. Untuk konsepnya sendiri kita mengambil referensi dari Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering dengan judul jurnalnya itu Floating Breakwater Design by Bruce L. McCartney tahun 1985. Nah, untuk tipenya tetrad float jenis sphere. Untuk bentuk floatingnya sendiri itu silinder dengan bahan dasar styrofoam. Styrofoam adalah bahan yang mudah didapatkan serta ringan, jadi mudah mengapung. Dan bentuk silindernya memiliki permukaan yang sama rata, sehingga seimbang dan dapat mengapung dengan baik. Buat cara kita ngecek apakah breakwaternya itu efektif atau enggak, kita lihat perbandingan ketinggian antara gelombang di sensor 3 sama sensor 2. Jadi gelombang sensor 3 itu kita pakai sebagai gelombang yang sebelum menabrak breakwaternya, dan gelombang sensor 2 itu gelombang setelah menabrak. Jadi kalau kita mau lihat seberapa efektif, kita bisa lihat dari ketinggian gelombang di sensor 2. Kalau dia lebih kecil daripada di sensor 3, berarti breakwaternya termasuk efektif. Nah, ini bisa dilihat, ini kecepatannya udah dinaikin jadi 30 kan. Nah, kita bisa lihat ketinggiannya untuk di sensor ketiga sekitar 25 cm dan masih terus berubah. Terus kalau buat di sensor kedua tingginya konstan 20 cm. Nah, terus ini kita naikkan kecepatannya jadi 50. Nah, ini grafiknya buat ketinggian gelombang di sensor 2. Yang ini ketinggian gelombang di sensor 3. Nah, ini bisa kita lihat kalau ketinggian gelombangnya di sensor 2 juga masih di bawahnya gelombang sensor 3. Jadi breakwater kita ini di kecepatan gelombang 50 pun masih efektif.
Nah, ini kita uji coba di kecepatan 70. Nah, ini kita bisa lihat juga kecepatan si ketinggian gelombangnya di sensor 3 lebih tinggi, tapi di sensor 2 ya lebih rendah lagi. Ini bisa kita lihat juga perbandingannya di sini. Kalau mau lebih gampang, kelihatan banget dia turun setelah nabrak breakwaternya. Jadi meskipun di kecepatan 70 pun breakwater kita masih efektif.